Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini kita bersilaturahim melalui kajian tafsir bersama TGB. Kajian tafsir tentu bukan sesuatu yang sederhana, dan ketika kita bersama-sama mengkaji tafsir Al-Quran bukan berarti bahwa saya adalah seorang ahli tafsir, apalagi seorang mufasir. Saya sebagaimana para pemirsa sekalian, kita semua adalah penuntut ilmu yang terus-menerus belajar, mencoba untuk memahami kitabullah, dan lalu kemudian mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam kehidupan kita. Episode ini kita awali dengan apa yang dengannya Al-Quranul Karim memulai, yaitu dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah, kita tahu, para pemirsa yang dirahmati Allah, adalah surah pertama di dalam Al-Quran, dalam susunan mushaf. Walaupun dia bukanlah surah yang pertama atau bukan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini dinamakan Al-Fatihah karena memang dengannya lah Allah membuka mushaf. Surah ini dinamakan Al-Fatihah juga karena dengannya kita memulai salat kita. Setelah takbiratul ihram, maka rukun yang pertama adalah membaca suratul Fatihah. Dulu guru-guru kita, orang tua kita sering mengajarkan kita untuk membaca suratul Fatihah dalam setiap kesempatan. Karena memang dalam penjelasan para ulama, suratul Fatihah sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surah yang termulia. Maka tidak ada surah dalam Al-Quran yang menjadi rukun salat selain suratul Fatihah. Suratul Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab. Itu artinya induk. Al-Kitab, Al-Quran. Dinamakan Ummul Kitab karena suratul Fatihah merangkum keseluruhan pesan-pesan utama yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam suratul Fatihah ada tauhid kepada Allah, ada risalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hal yang paling kita dambakan dalam kehidupan kita, yaitu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bersama orang-orang baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian suratul Fatihah ini kita awali dengan apa yang ulama sering sampaikan, bahwa ketika kita memulai membaca Al-Quran, Allah memberi tuntunan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bacaannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah yang disebut dengan ta'awuz. Seluruh apa yang kita lakukan dalam kehidupan akan mampu menghasilkan sesuatu yang maksimal kalau dia dijaga oleh Allah. Baik dalam hal-hal yang sederhana, apalagi dalam hal yang penting, yaitu membaca kitab suci Al-Quran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam praktek keseharian beliau, ketika melihat sesuatu yang bernilai atau bermanfaat, maka selain bersyukur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membacakan sesuatu itu ta'awuz, memintakan kepada Allah agar sesuatu yang bernilai dan bermanfaat itu dijaga seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah suratul Fatihah. 7 ayat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sebagai as-sab'ul mathani. 7 ayat yang tidak pernah sunyi dari aktivitas keseharian kita. Karena suratul Fatihah ini dibaca minimal 17 kali sehari semalam dalam setiap rakaat sholat wajib kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat pertama dari suratul Fatihah adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Meletakkan Allah dalam setiap awal perbuatan kita, perbuatan yang baik yang diharapkan menghadirkan manfaat adalah satu keniscayaan. Karena tanpa menghadirkan Allah dalam awal perbuatan yang baik, maka perbuatan itu akan kehilangan keberkahannya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu yang baik tapi tidak dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, maka keberkahannya akan putus. Bismillahirrahmanirrahim adalah kesadaran kita sebagai makhluk Allah bahwa segala sesuatu harus diikat dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengikat kasih sayang dan rahmat itu dengan memulai sesuatu yang baik dengan basmalah. Maka kalau kita perhatikan para pemirsa, sebagaimana suratul Fatihah diawali dengan basmalah, demikian pun wahyu yang pertama, yaitu ayat pertama dari surah Al-Alaq, juga di dalamnya ada basmalah. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Di dalam basmalah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 2 nama-namanya yang paling istimewa. Nama-nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat para pemirsa bahwa demikian istimewanya 2 sifat atau 2 nama Allah ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga pada ayat ketiga dalam suratul Fatihah ini, 2 sifat ini diulangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita dalam bahasa Indonesia menafsirkan atau menerjemahkan Ar-Rahman dengan Maha Pengasih, Ar-Rahim dengan Maha Penyayang. Apa beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman, kata para ulama, menunjuk kepada azamatun ni'mah wa kathratuha. Jadi kata Ar-Rahman itu menunjuk kepada kuantitas dan kualitas dari karunia Allah. Kalau bicara kuantitas, kita semua para pemirsa menyadari betul bahwa tidak ada seorang pun dari kita, saya, bapak atau ibu kita, siapapun yang bisa menghitung, menginventarisir jumlah nikmat Allah kepada kita. Tidak terhitung. Demikian pun azamahnya, kualitasnya. Bagaimana satu nikmat Allah yang dititipkan pada sesuatu yang kecil dalam diri kita, tetapi kualitas kemanfaatannya itu luar biasa untuk kehidupan kita. Nikmat sebelah mata misalnya. Mata ya tentu bagian kecil dari tubuh kita. Tapi kualitas nikmat mata ini luar biasa dalam kehidupan. Dengan itu kita bisa melaksanakan
tugas-tugas kita, melaksanakan amanah kita dalam kehidupan. Ar-Rahim, kata para ulama, menunjuk kepada dawamun nikmah. Jadi nikmat itu tidak hanya tak terhingga dan tak terbilang, tidak juga kualitasnya, sekedar kualitasnya itu luar biasa, tetapi juga nikmat itu terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sepanjang hidup kita. Allah tidak hanya sekali, dua kali memberikan nikmat, tapi terus-menerus sepanjang kehidupan. Itulah kata para ulama, tunjukkan dari makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga secara keseluruhan, ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dalam diri kita tumbuh kesadaran bahwa karunia Allah lah, semata karunia Allah lah, yang jumlahnya tak terbilang, yang kualitasnya juga luar biasa, yang tidak putus-putusnya ada pada diri kita. Semata karunia Allah itulah yang membuat kita mampu melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Alhamdu, itu kalau kata para ulama, al itu menunjuk lil istighraq. Menunjuk bahwa keseluruhan nikmat itu sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pada saya, yang ada pada Anda, kita mengatakan saya punya uang misalnya, saya punya kesehatan misalnya. Walaupun saya punya uang, saya punya kesehatan, atau apapun yang melekat pada diri saya, sesungguhnya semuanya bersumber dari Allah. Maka tidak pantas seorang, betapapun alimnya, mengatakan bahwa dia orang yang paling berilmu misalnya. Tidak pantas seseorang, sebanyak apapun karunia yang ada pada dirinya, menyombongkan karunia itu. Karena alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil Alamin. Dalam ayat kedua ini Allah memilih untuk menggunakan sifatnya sebagai Rabb. Apa itu Rabbul Alamin, para pemirsa? Rabbul Alamin, kata Rabb itu menunjuk kepada sifat Allah yang tidak pernah putus. Mendidik hambanya, menjaga hambanya, merawat hambanya. Dia tidak hanya sekedar menciptakan kita, tapi setelah menciptakan saya, Anda, kita diberikan seluruh fasilitas untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik. Kita diberikan akal, kita diberikan akal budi, diberikan hati nurani, diberikan panca indera, diberikan kemampuan untuk menyerap kebaikan-kebaikan. Itu bagian dari kasih sayang Allah. Maka kata para ulama, setelah Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengingatkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagian yang paling nyata dari kasih sayang Allah itu, dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, adalah bahwa Rabbul Alamin. Dia tak hanya sekedar menciptakan, tetapi juga merawat kita dengan penuh kasih sayang. Maka cukup hanya dengan ayat pertama dan kedua ini, kalau kita bicara tentang kesadaran sebagai seorang hamba, kesadaran sebagai makhluk, cukuplah 2 ayat dari suratul Fatihah ini membuat kita tidak putus-putus mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Senantiasa bersyukur dalam setiap saat kehidupan kita. Ar-Rahmanir-Rahim, ayat ketiga dari suratul Fatihah. Para ulama menyampaikan bahwa Ar-Rahmanir-Rahim ini diulang. Salah satu sebabnya adalah karena manusia itu sering lupa.
bapak-bapak, ibu, saya, kita semua pada saat mendapatkan karunia Allah yang demikian banyak, yang memang kita rasakan sejak lama, kadang karunia itu membuat kita lupa untuk mensyukurinya. Berapa banyak dari bapak, ibu, saudara kita semua yang pada saat bangun pagi misalnya mensyukuri nikmat bahwa mata kita masih bisa berfungsi dengan baik, telinga kita masih bisa mendengar dengan baik, kaki kita bisa melangkah menuju tempat-tempat yang kita inginkan dengan baik, tangan kita juga bisa berfungsi dengan sempurna. Berapa banyak dari kita yang setiap saat masih sanggup untuk mensyukuri karunia Allah itu. Maka dalam ayat ketiga ini Allah ulangi lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik. Malik artinya pemilik dari al-milki. Jadi al-milk itu artinya kepemilikan. Al-Malik sang pemilik. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik Yaumiddin, hari pembalasan. Yaumiddin itu adalah apa yang kita yakini sebagai orang yang beriman, bahwa setelah dunia ini ada kehidupan setelahnya. Dan pada kehidupan setelah dunia ini yang disebut dengan wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, bahwa kehidupan setelah dunia inilah yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Kalau dunia ini hanya sebentar saja, hanya sesaat saja. Kehidupan akhirat kelak, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Di dunia masih ada yang bisa ditutupi, di akhirat tidak ada seorang pun yang dapat berkelit dari tanggung jawabnya. Maka Allah dalam ayat keempat ini mengingatkan kita, Maliki Yaumiddin. Setelah ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga berbicara tentang karunia yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita hitung. Fasilitas untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Kita beraktivitas, kita bekerja, kita beribadah, kita berbuat apa yang kita inginkan. Maka pada ayat yang keempat ini Allah ingatkan, Maliki Yaumiddin. Semua yang saya, bapak-bapak, ibu, para pemirsa, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang kita simpan dalam hati kita. Kita tidak pernah bicarakan kepada orang, tapi ada dalam diri kita. Persangkaan kita, dugaan kita, prasangka kita, atau apapun, kelak akan kita pertanggungjawabkan pada saatnya. Kapan saat itu? Itulah yang disebut dalam ayat keempat dari suratul Fatihah ini. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu ungkapan dari para ulama. Kenapa Allah menyampaikan Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan? Bukankah Allah juga memiliki dunia? Bukankah dunia dan akhirat itu adalah milik Allah, di bawah penguasaan Allah? Kenapa kok hanya akhirat saja disebut di sini? Para pemirsa, kadang-kadang manusia, entah mungkin karena kekuasaannya, entah mungkin karena hartanya, entah mungkin karena keistimewaan yang ada pada dirinya, yang orang lain tidak miliki. Maka ketika di dunia, dia bersikap dan berperilaku seakan-akan dia memiliki dunia. Seakan-akan dia menguasai dunia dengan kesombongannya, dengan tingkah polanya yang melampaui batas. Maka dalam ayat keempat ini seakan-akan Allah mengatakan bahwa kalau di dunia ada di antara hambaku yang bersikap seakan-akan dia seperti Tuhan,
yang bersikap seakan-akan dia berkuasa, maka kelak di akhirat tidak ada siapapun yang bisa menyombongkan apapun yang dia miliki. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba." Pada hari itu manusia, malaikat dan siapapun itu bangkit dan semuanya diam berbaris, tidak ada yang bisa bicara kecuali siapa yang Allah izinkan. Dan ketika bicara tidak ada seorang pun apapun yang bisa menyampaikan kecuali kebenaran. Hari itu tidak ada kebohongan, hari itu tidak ada dusta, hari itu tidak ada tipu menipu. Semua ditampakkan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya. Maka para ulama mengingatkan kita bahwa ayat keempat dari suratul Fatihah ini adalah seperti pengingat. Seperti kalau ayat pertama, kedua, ketiga itu adalah penyemangat bagi kita untuk terus-menerus mengisi kehidupan dengan hal-hal yang positif, dengan banyak bersyukur, dengan banyak berkreasi. Maka pada ayat keempat ini Allah memberikan peringatan kepada kita bahwa apapun aktivitas kehidupan kita, kelak kita akan pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanggungjawaban yang sebenar-benarnya. Disinilah yang sering disebutkan oleh para ulama bahwa beragama itu adalah berada dalam keadaan antara penuh harapan dan juga kehati-hatian. Allah memberikan dunia yang demikian lapang kepada kita. Kita isi dengan harapan-harapan baik. Di dalamnya kita melakukan apa yang kita inginkan, tentu dengan penuh tanggung jawab. Pada saat yang sama harus tetap ada kewaspadaan bahwa dunia ini kalau tidak mampu kita manfaatkan dengan baik, maka akan menjadi pertanggungjawaban yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu hartanya, jabatannya, kesehatannya, ilmunya, atau apapun nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita semua. Ayat keempat ini pengingat dan menjadi rem bagi kehidupan kita untuk selalu mengingat pertanggungjawaban kelak di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara sangat ringkas dalam satu episode ini kita bersama-sama melihat sekelumit dari kemuliaan suratul Fatihah. Ini bukan tafsir tentu, karena tafsir suratul Fatihah itu memerlukan tidak satu episode, ya, tidak cukup. Kita memerlukan mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin, atau bahkan sepanjang hayat kita. Semoga dengan kita bersama secara singkat mengkaji suratul Fatihah dalam episode ini, kita mendapat hal-hal yang baik yang dapat kita pahami bersama dan menjadi inspirasi untuk meningkatkan tauhid kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan akhlak kita, meningkatkan beriman dan berislam kita. Terima kasih. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Kajian tafsir bersama TGB. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan. Al-afu minkum usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.